Punten Kak Ibu, Kak Iman, Ketua PKM Sadayana, para kasepuhan, Imam Masjid, ibu-ibu Sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa duriyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina salihin wal ulama wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyhuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma Pintar Makarya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz dan juga Bapak Imam Masjid, Bapak Ketua PKM, para kasepuhan, Bapak Mantan Lurah, para imam masjid, para ustadz, para ibu-ibu jamaah bulan Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam kedua atau malam ketiga kita puasa, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini tentunya tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa terus kita menyemangati diri kita sendiri betapa pentingnya cahaya ilmu, karena ilmu itu laksana cahaya latung, dulu pernah kita sampaikan. Bisa dilihat di An-Nur ayat 35, silahkan nanti mungkin di rumah bisa mungkin diresapi An-Nur 35. Itulah pentingnya ilmu, tanpa cahaya latung maka sebagus apapun damarnya maka tidak bisa hidup. Begitu juga ketika cahaya latungnya penuh pun ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tetapi manakala cahaya ma'rifat itu tidak dinyalakan oleh Allah, ya tidak ada gunanya juga damar itu, jadi belum berguna. Bukan tidak ada gunanya, tapi belum berguna. Tetapi minimal sudah ada cahaya latung, tinggal nunggu bagaimana Allah menyalakan damarnya itu kapan. Detik-detik waktu itu dinyalakan ma'rifatnya oleh Allah, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat tugas kita adalah ngejok cai latung nak. Mumpung damar nancan pepes, mumpung damar nancan rusak alias fisik kita belum kembali ke tanah, maka ayo terus kita sadarkan diri kita untuk menerima dinul haq, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengkaji ayat Allah firman, tetapi ini adalah merupakan suatu kitab. Kitab itu berarti karya dari tabi'ina sholihin. Jadi karya dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kalau tadi ditanyakan kitab kuning karena warnanya saja. Kalau kitab kuning itu di pondok pesantren itu ada merupakan kumpulan beberapa kitab, baik dari syariat maupun sampai dengan level marifatnya, itu ada banyak kumpulan kitab di situ yang dinamakan kitab kuning. Nah, tetapi di sini kitab kuning di sini ini berbeda dengan kitab kuning yang di pondok pesantren. Nah, kalau di pondok pesantren karya Syekh Ibnu Athaillah ini menjadi bagian dari kitab kuningnya itu gitu. Jadi salah satu yang masuk di dalam bab di kitab kuningnya itu. Jadi ini pun juga dikaji oleh para, menjadi rujukan oleh orang-orang
yang suluk, yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau di pondok pesantren itu memang bab-bab yang baik yang di tingkatan ini itu untuk di level santrinya itu hanya diberikan yang khusus, memang seperti itu. Jadi kitab kuning pun tidak disampaikan semuanya oleh para kiainya. Sayyid Nur Athaillah ini merupakan tabi'ina sholihin, yaitu orang yang soleh, hamba Allah yang soleh, para wali Allah yang tidak sempat ya. Tabi'in sholihin itu adalah orang yang berguru kepada para sahabat ya, yang tidak ketemu Rasulullah. Kalau sahabat kan yang selalu mendampingi Rasulullah ketika hidup itu para sahabat. Kalau tabi'in sholihin itu bergurunya kepada para sahabat. Nah, tabi'in sholihin itu ada dua, tabi'in ghairu sholihin dan sholihin. Ghairu sholihin itu adalah tabi'in yang hanya mengajarkan babakan ilmu dhahiriyah syariat. Tetapi yang sholihin itu adalah juga lengkap mengajarkan babakan hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah di zaman Ali itu memang penyampaian ilmu makrifat itu ada penentangan luar biasa, karena merupakan bagian dari rongrongnya hawa nafsu pada kala itu, sampai-sampai beliau terbunuh ya. Hasannya putranya juga terbunuh ya. Itu karena dalam rangka menyampaikan ilmu dinul haq yang harapannya tidak terputus dari Rasulullah Muhammad SAW. Beruntung kita mendapatkan aliran jalur dari beliau Bapak Ustadz, terus kemudian Mbah Gandung yang kebetulan Bapak pun juga waktu itu buku ini dulu pernah dibacakan, pernah dibuka. Jadi kesempatan kali ini bukan kita menggurui, tidak, tetapi kita mengingatkan kembali, kita mengingat kembali. Dulu buku ini sudah diajarkan oleh beliau Bapak Ustadz. Maka di kesempatan ini hanya momennya yang berbeda, mungkin bahasanya yang berbeda, tetapi kaidahnya tetap sama, yaitu mengajak hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Pada kesempatan ini izinkan kami membacakan yaitu bab 90, yaitu dengan judul Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Sekali lagi, Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Kama la yuhibbul amalal mustaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka al-amalul mustaraku la yaqbaluhu wal qalbul mustaraku la yuqbilu alaih. Yang artinya, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan tidak akan menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan pokoknya, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan Dia tidak akan menghadap kepadanya. Penjelasannya kami bacakan dulu secara lengkap sampai dengan selesai. Mari kita dengarkan baik-baik. Allah tidak akan menerima amal yang disekutukan dengan riya, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Amal-amal seperti itu sudah tidak murni lagi, karena sudah menyimpang dari tujuan semula, yaitu hanya karena Allah. Perhatikan, lillah. Jadi kalau masih ada sifat riya atau lainnya, berarti Allah telah disekutukan dengan tuntutan hawa nafsu. Sangat lembut sekali Pak ya, jadi itu juga termasuk syirik khafi, syirik yang lembut ya. Syirik yang secara fokusnya ke depan kita saatnya membabat ini semua. Syirik dohir sudah disempurnakan, saatnya kita menyempurnakan syirik khafi ini, syirik batin, agar kedepannya
kita semakin kafah, semakin sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan. Allah tidak menerima amal yang disekutukan. Mohon maaf. Jadi ini secara hakikat, pandangan hakikat. Kalau secara syariat tetap Allah itu Maha Rahman Rahim, Pak. Amal yang dilaksanakan baik itu masih tercampuri apapun, insya Allah masih dicatat sebagai kebaikan. Cuman secara hakikat memang belum diterima di sisi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan berkecil hati yang sebelumnya mungkin masih tercampur riya. Kesempatan kedepannya ayo sama-sama, sekali muncul riya segera kembalikan ke Allah. Kok aku tadi riya ya? Kok riya pun tidak hanya harus diungkapkan ya, di dalam hati aja itu ujub namanya. Kalau sudah diungkapkan riya ya, membanggakan diri. Berarti kedepannya segera sadar, segera kembalikan Allah. Oh iya, yang berbuat itu sejatinya semata-mata adalah Allah. Cara bahasa syariatnya karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia pun Allah tidak menerima hati yang telah menyekutukannya. Nah, kalau hati itu berarti kaitannya dengan jiwa, ruh. Ya, jadi ruh kita kalau tidak diterima oleh Allah, bagaimana? Apakah bisa kembali ke Allah? Sedangkan tujuan hidup kita adalah apa? Hanya kembali kepada Allah. Lah gitu toh Pak nggih? Ya. Jangan sampai kita tersesat. Nah, maka syarat agar kita bisa wa inna ilaihi raji'un, syarat mutlaknya adalah hati tidak boleh tercampuri oleh syirik sekecil apapun. Ya. Itu adalah sangat berat memang, karena Rasulullah pun mengatakan perang di akhir nanti umatku yang terberat adalah hawa nafsunya sendiri. Itulah yang dimaksud Rasulullah seperti itu, Pak. Karena apa? Allah tidak akan menerima hati yang telah menyekutukannya. Artinya Dia tidak akan memberi pahala juga kepada hati yang masih senang kepada selain Allah. Tidak diberi pahala. Kalau secara syariatnya tidak diberi pahala, secara hakikatnya itu tidak diberi ridhonya Allah. Ya. Kalau syariat pahala, kalau hakikatnya itu ridho, tidak diberi hati yang ridho. Ya. Masih senang kepada selain Dia, kepada hati yang masih senang kepada selain Dia. Coba, selain Dia itu apa? Semuanya kan ya? Semua selain Allah itu tidak boleh kita senangi. Apapun itu Pak, termasuk harta, tahta, wanita, ilmu, amal, soleh, kebajikan, perbuatan, ibadah, surga, takut neraka, semua. Termasuk diri kita sendiri, aran ruh kita juga sama. Itu semua harus kita fanakan. Artinya fanakan itu betul-betul kita lenyapkan dalam hati kita yang adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal orang yang selalu mengandalkan amalnya, ilmunya, dan harta bendanya. Nah, tiga ini tadi yang sudah kami sebutkan, mengandalkan amalnya kan nggak boleh. Mengandalkan amalnya itu bagaimana? Mengaku bahwa dengan amal yang dia kerjakan itu bisa menolong dirinya, bisa menodong Allah, bisa apapun yang dia kehendaki itu bisa dituruti oleh Allah. Padahal sejatinya Allah tidak bisa diserikatkan dengan apapun, tidak bisa ditodong dengan apapun, tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Maka mengandalkan amal tidak boleh. Amal itu contoh, biar hajatan caang ya, kita menuduh dengan amaliyah kita, bah itu sholawatan 1000 kali ataupun qul huwallahu 1.000 kali, itu menuduh dengan itu semuanya nanti bisa mengatur Allah. Tidak, sejatinya jika engkau melaksanakan itu pun hati duduknya di tajalli mutlak Allah. Artinya kita berbuat amaliyah ini semata-mata karena karunia. Ya, karena karunia, karena digerakkan Allah dalam rangka
akan diberi itu tadi takdir yang baik, ya. Semua sudah bagian dari takdir itu sendiri. Termasuk doanya kita, itu pun juga sudah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap doa itu pasti terkabul karena sudah bagian dari takdir. Konsep kita selama ini secara syariat menuduh bahwa dengan doa Allah akan mengabulkan. Betul itu. Memang dikabulkan karena apa? Tetapi bukan berarti Allah bisa diatur dengan doa, tidak. Doa ini sudah bagian dari pengabulannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditetapkan, ya, semua takdirnya. Bahwa itu kita mau dapat mobil, mau dapat pahala, mau dapat apapun, mau dapat kesehatan, mau warasnya kapan, sehatnya kapan, mau cairnya kapan, mau dapat apapun, ya itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandalkan ilmunya. Mengandalkan ilmunya itu berarti mengagungkan ilmunya, bahwa dia memiliki ilmu, ya. Dengan ilmu itu bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan keinginan nafsunya. Contoh, ilmu-ilmu yang kaitannya di hitam maupun putih, jika itu dikaitkan dengan tujuan selain Allah, itu pun juga tergolong iman yang masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang putih bagaimana? Mohon maaf jika kita mengamalkan, ya, terus kita bisa melaksanakan apapun dengan ilmu-ilmu itu, tapi kita niatnya dengan selain Allah, itu pun juga masih terhukumi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandalkan hartanya berarti mengakui dia memiliki harta, ya, dengan hartanya adigung adiguno, dia berkuasa, ya, memamerkan, meriakkan. Hati yang seperti ini tidak bisa diterima oleh Allah. Jika hati masih mengandalkan amal, ilmu dan harta bendanya, itu hati yang masih menyekutukan Allah. Dan hati yang masih menyekutukan Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ruhnya itu tidak diterima oleh Allah, tidak kembali ke rahmatan, ya. Tidak menjadi nafsul yang mutmainnah, yang yarjini ila rabbik. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, yang artinya ada cahaya-cahaya Allah yang diizinkan sampai ke hati, dan ada pula cahaya-cahaya Allah yang diizinkan masuk ke dalam hati. Berarti cahaya ilmu, cahaya makrifat, cahaya rahmat itu dua, Pak. Ada yang cuman nempel di kulitnya, ya. Tetapi ada yang masuk ke dalam kolbu. Kalau nempel di kulitnya, itu tandanya kenapa? Karena di dalam hatinya masih penuh dengan sesuatu selain Allah, sehingga cahaya itu tidak mampu menembus, ya. Karena apa? Terhalang oleh hijab yang sangat tebal tadi, ya. Hijab yang sangat tebal apa tadi itu? Amalnya, ilmunya, harta bendanya. Yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi karomatihim. Jadi dengan 4 hijab ini justru akan menutupi hati kita untuk Allah memancarkan cahaya ma'rifatnya. Tetapi manakala 4 ini engkau kembalikan kepada Allah, ya, engkau buka hati, maka cahaya itu akan masuk ke dalam kolbu, ke dalam hati, sehingga hati akan terang benderang, Pak. Tidak dalam kegelapan. Hati yang terang benderang cirinya apa? Hati yang sudah nyata akan jengleh-jenglehnya Allah, yang dipandangnya di dalam dirinya, apapun yang muncul dalam dirinya dan di luar dirinya, semua tidak luput dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu hatinya sudah memandang ke situ, Pak. Tidak lagi memandang dalam dirinya akunya, tidak lagi memandang di luar dirinya itu makhluknya yang dipandang, tidak. Karena apa? Hatinya sudah tidak bisa dibohongi, ya. Tidak bisa dibohongi bahwa sejatinya yang hak, apapun yang dia pandang
yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan, semua itu adalah mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang sampai kepada hati bagian luar tadi menyebabkan orang masih bisa melihat dirinya. Masih kadel dirinya itu masih terlalu terlihat. Keakuannya masih tinggi, al-i'timadnya masih tinggi. Dan juga masih bisa melihat keduniaan. Keduniaan di sampingnya itu masih terlihat, Pak. Hatinya loh. Kalau mata ya sewajarnya mata melihat jauh, melihat budin, melihat apapun. Tetapi hatinya sudah tidak ikut-ikutan melihat makhluknya, tetapi melihat Allah hidup yang menguasainya. Ya. Coro ibaratnya dahyang tadi itu sudah nggak dilihat dahyang. Nah, kalau orang-orang zaman dulu, mohon maaf karena mungkin keterbatasan penyampaian, sehingga hatinya masih melihat dahyang nak, jin nak, ya. Penunggu nak, tidak melihat siapa yang sejatinya berkuasa mutlak. Itu loh maksudnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita masih melihat mangukir yang encek, masih melihat fikih yang berbicara, masih melihat jenengan yang duduk. Hati tidak melihat hidup siapa sih sesungguhnya yang berperan semuanya ini. Hati harus langsung ke situ, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coro ibarat kita mau ke Jakarta itu, kalau mau naik motor itu masih kadele ayak dangdutan, hayang nadele dangdutan gitu nih Pak. Ayak lewat pasar, hayang beli cau, masih kepengen ya. Pengen ilmu karomah, pengen kesaktian, pengen keduniaan, pengen keselamatan, barokah, rezeki, cabang-cabang. Dan itu bisa memelesetkan. Tetapi manakala engkau naik pesawat, di pesawat engkau tidak bisa melihat apapun, kosong. Sehingga yang kau lihat hanya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pesawat itu apa? Nah, itu nanti insya Allah jika Allah kehendaki akan dibuka oleh Allah. Sekarang kita ilmunya dulu, sama-sama kita mempelajari bahwa keduniaan yang di samping yang masih terlihat tadi, itu artinya hatinya masih terdapat rasa kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tanda bahwa hatinya masih terlihat makhluknya, itu tanda jenengan masih ada cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada prosesnya Pak, tidak bisa ujuk-ujuk memang, kecuali bilhaq dari Allah. Prosesnya adalah yang satu itu adalah syu'arul, merasakan. Kemudian baru ainul, melihat nyatanya Allah, baru hab, secara mutlak. Ketika engkau mulai merasakan, inilah tahapan-tahapan yang akan membawa hatimu menuju hanya melihat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, merasakan. Kuncinya adalah hati terus merasakan. Rasakan setiap gerakan Pak Manten ngipas-ngipas, itu ada hidup yang melayaninya. Ada hidup yang menguasainya. Bayangkan jika Pak Manten, kita semuanya, saya panjenengan, ditinggalkan Allah 1 detik aja, apa yang terjadi? Nggak hanya mati, hancur. Apa yang kita banggakan Pak? Allah meninggalkanmu 1 detik aja dalam gerakanmu, dalam nafasmu, dalam ilmumu, hartamu. Itulah bukti Allah itu Sang Maha Hidup yang sesungguhnya hidup, ya. Sehingga hati yang makrifat itu adalah hati yang dituntut sadar. Sebenarnya hati sadar, bukan berarti seolah-olah kita melihat Allah jengleh-jengleh, itu enggak. Tetapi yang dimaksud hati yang makrifat itu hati yang sadar akan hidup Allah yang menguasai. Di situ Pak, minimal. Nanti tahapan-tahapan itu nanti akan insya Allah disampaikan. Tetapi pertama kita biar paham dulu arahnya. Berarti hati yang masih melihat selain Allah tadi, itu ciri bahwa hati kita masih ada cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta terhadap apa itu? Apapun.
ya. Apapun yang kau lihat, ya. Jika dalam istri yang merengut engkau masih kelihatan istrinya, hati tidak memandang hidupnya Allah, oh yang merengutkan itu Allah, tidak sadar ke situ, berarti hati kita tanda masih mencintai makhluk istri. Hati masih tertutupi oleh pandangan makhluk. Apa akibatnya jika hati tidak memandang hidupnya Allah yang menggerakkan istri yang merengut? Pasti kita akan ikut-ikutan emosi, karena nafsu kita akan nyambung, Pak. Wong aing kepala keluarga kudu nak dihormatan. Aing nu memberikan rezeki, merasa memberikan rezeki. Nah, ini kalau kita jalarkan ke arah rumah tangga sangat luas, Pak. Sangat luas. Dan itulah yang selama ini hati kita terhijab olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana jika dalam keluarga aja, contoh seorang suami hatinya sudah melihat hidupnya Allah. Dia tidak lagi merasa dirinya yang berkuasa, tidak lagi merasa dirinya yang memberikan rezeki, tidak lagi merasa dirinya ingin dihormati, dihargai, adikung adikuno, tidak ingin dianggap sebagai orang yang otoriter, ya. Tidak lagi menganggap seperti itu, lepas semua keakuannya, yang ada adalah hidupnya Allah. Maka istri merenggut pun pasti sang suami yang ahli ma'rifat tadi ini akan melihat istri yang merenggut itu tidak bisa dibohongi hatinya bahwa itu ada hidup yang menguasai. Artinya istri itu nggak bisa merenggut sendiri tanpa dimerenggutkan Gusti Allah. Itu tadi, Pak. Hati yang seperti itu maka akan adem ayem. Ya. Istri merenggut, ya kita langsung minta maaf, tidak malah menyuruh istri yang segera selesai merenggutnya terus kita bisa ingin tetap dihargai, tidak. Tetapi justru kita sang suami harus minta maaf terlebih dahulu terhadap istri. Berat ini, Pak, karena kita merasa akunya tinggi. Cara gampang itu Fir'aunnya itu ada. Fir'aun kan mengaku Tuhan, ya kan? Aku Tuhan, aku yang berikan rezeki istriku, aku yang punya kekuasaan, aku yang mengatur rumah tangga. Ya. Itu Fir'aun dalam jiwa kita, di dalam rumah tangga. Itulah, Pak. Nanti jika kita jabarkan aplikasinya seperti itu sangat luas. Tapi sementara kita ilmunya dulu, agar nyambung dulu, nanti mengalir seperti mata air yang mengalir, itu insya Allah akan digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati yang cahayanya masuk ke dalam relung hati. Ini adalah hati yang menyebabkan orang tersebut hanya mencintai Allah, tidak kepada dirinya dan tidak pula kepada selain dirinya. Ya. Jadi yang ada di dalam hatinya hanya Allah saja. Artinya bukan Allah cicing dina hatina ente. Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itulah sang pencipta tempat yang menguasai apapun. Jadi bagaimana butuh tempat sesuatu yang menciptakan tempat, ya nggak mungkin gitu kan. Bagaimana Allah dituduh memiliki jarak, Allah itu sang pencipta jarak. Maka di dalam Al-Quran sudah disampaikan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Artinya apa? Sungguh tidak ada jarak. Hanya saja iman kita yang terbatasi, terkotak-kotakkan, terhijabi, menuduh bahwa kita ini jauh dari Allah. Padahal jika engkau sudah dibukakan ilmu ini, insya Allah engkau semakin yakin Allah itu tidak lari dari hidupmu, dari hidup kita semuanya, sehingga tidak butuh perantara. Secara hakikat loh, Pak, nih. Secara hakikat, mohon maaf jangan salah paham penuh, berarti nggak boleh tawasulan, enggak. Tawasulan itu syariat, itu wajib, ya. Kita hormat kepada guru kita, tetapi hakikat ruhaniyah kita, Allah tidak berjarak. Bagaimana Allah berjarak? Wong Allah itu meliputi kita semua, ya. Bagaimana Allah berjarak? Sehingga engkau menyampaikan doa apapun pasti terkabul.
Jangan engkau merasa dirimu jauh dari Allah. Buang semua nafsu itu, karena jika engkau merasa jauh dari Allah, itu adalah nafsu yang membatasi dirimu. Karena Allah sendiri mengatakan, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Satu. Yang kedua, aku lebih dekat dari urat nadi. Lah kalau sudah dekat seperti itu, apa yang dibutuhkan perantara? Tidak ada, Pak. Gertekmu adalah gerteknya Allah. Hidupmu adalah hidupnya Allah. Tidak ada perantara sedikit pun. Tetapi jangan ada keakuannya. Nah, kalau masih ada keakuannya ini bahaya, ya. Bahaya, Pak. Itu diri yang cahaya Allah sudah meresap ke dalam relung hatinya, itu cirinya adalah dirinya tidak ada lagi cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berjarak, tidak berjarak, tidak berjarak, karena segala sesuatu ini adalah diliputi oleh Allah. Tidak ada ruang dan tempat. Tidak ada ruang dan tempat. Ya. Tidak ada ruang dan tempat itu bagaimana? Artinya Allah itu tidak membutuhkan materi. Materi itu ruang dan tempat. Ya. Nek cara engkau menemui itu ketemu yang namanya gung liwang liwung. Ya. Kosong. Tetapi kosong ini tidak kosong. Kosong inilah yang hidup. Kosong inilah yang isi. Yang kau anggap isi ini, itulah yang kosong. Ya. Jadi itu nanti aja pelan-pelan ya Pak ya. Jangan ke arah situ. Karena kita harus bertahap agar semua itu runtut ya. Nanti nek dibilang Mas Vicky kosong itu hidup itu kosong, bingung Pak nggih. Mohon maaf bagi yang mungkin hati masih ada hijab di antara dirinya dengan Allah. Maka langsung aja, tidak perlu engkau ragu akan dirimu kepada Allah, tidak perlu. Di dalam sakit ada Allah, di dalam kaya ada Allah, di dalam ilmu ada Allah, di dalam kesempitan ada Allah. Itulah keyakinan kita. Maka secara kesimpulannya, sebagian orang ahli marifat mengatakan, apabila iman itu ada pada hati bagian luar, maka orang akan mencintai dunia. Dan apabila iman itu telah masuk ke dalam relung hati, maka dia akan tidak mencintai dunia dan menolak hawa nafsunya. Cirinya itu Pak. Berarti yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini harus dipraktekkan. Mengaku cinta kepada Allah di dalam hatinya, tetapi masih kadelek makhluknya. Berarti di dalam hati kita masih tercampuri syirik. Apalagi sampai muntangan, apalagi sampai menuduh makhluk yang memiliki kekuatan. Sampai ke situ, itu berarti iman kita masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati bagian luar merupakan tempat Islam, sedangkan batinnya sebagai tempat iman. Jadi ada 3 tahapan memang Pak, Islam, iman, dan ihsan. Islam ini mohon maaf masih bagian dari luar. Banyak yang corok gampangan itu Islam KTP, mohon maaf nih Pak nggih. Itu jangan sampai kita seperti itu. Berarti imannya masih ngantri di luar hatinya itu. Bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menjadi iman, tidak. Kita secara lembutnya itu masih ngantri di bagian luarnya. Islam tidak cukup, harus masuk ke dalam hati. Itu baru dikatakan orang yang iman sesungguhnya. Orang iman sesungguhnya itu yang tadi apa? Yang sudah cahayanya iman tadi masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, sirna semua selain Allah. Kalau masih ada sejengkal, secuil aja selain Allah, termasuk diri kita, berarti kita belum tergolong iman yang ihsan. Yang ketiga tadi ihsan. Iman yang ihsan adalah yang betul-betul hatinya hanya bercokol Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menuduh selain Allah itu memiliki kekuatan. Tidak menuduh selain Allah itu hidup. Tidak menuduh selain Allah itu beraf'al, berbuat. Tidak menuduh selain Allah itu bersifat, termasuk sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayangmu tidak engkau akui lagi. Termasuk sifat dermawanmu tidak engkau akui lagi. Tidak termasuk sifat
solehmu tidak engkau akui lagi. Artinya apa? Sifat itu sejatinya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah terkadang datang ke dalam hati, akan tetapi hati itu telah penuh dengan perkara-perkara keduniaan. Maka cahaya Allah itu akan tidak bisa masuk ke dalam hatinya karena masih penuh dengan perkara-perkara keduniaan di dalam hatinya dan kekotoran duniawi. Maka apabila menghendaki datangnya cahaya Allah yang dapat terus bertempat di dalam hati sehingga menjadi kenyataan makrifat dan rahasia Tuhannya, maka hendaklah dia bisa mengosongkan hati itu dari berbagai kotoran duniawi serta menghapusnya. Mengosongkan itu nanti ada triknya, Pak. Cara Nabi itu kholwat ya. Ya, itu tadi kemarin sudah kita bocorkan di awal. Nabi Yunus di ikan ya. Nabi pun berproses, mohon maaf Pak, karena Nabi pun juga manusia biasa, berproses beliau. Ada yang mutung ya. Nabi Yunus itu mutung ya. Umatnya tidak bisa beriman, dia mutung, meninggalkan ke laut ya. Ke laut naik perahu, ke hantam ombak malah kemakan ikan. Akhirnya di situ beliau sadar, menemui hidupnya Allah. Oh, semua itu yang berkuasa Allah, yang bisa mengimankan Allah. Aku nggak bisa kekuatan ya. Berarti selama ini kalau jengkel berarti masih mengaku ada kekuatan. Kalau kita masih jengkel. Nah, Nabi Yunus pun juga berproses. Akhirnya ketika Nabi Yunus berkholwat, mengosongkan hatinya, disitulah cahaya Allah menyinari semuanya. Itu Pak. Maka sebagai ayat terakhir di dalam Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Berarti ada jalan Pak, jangan kecil hati, insya Allah ada jalan. Maka kesimpulannya pada malam ini, ayo Pak Bu, mari sama-sama saya dan panjenengan kita terus secara syariatnya belajar dan belajar. Secara syariatnya terus kita membuka hati kita. Secara syariatnya terus kita mengosongkan hati kita dari sesuatu selain Allah. Satu cuil pun tidak boleh. Jika masih terlihat makhluknya, itulah masih syirik. Masih syirik. Itu sebagai kesimpulan kita pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurang lebihnya, ada kurang sopannya dan sebagainya. Kami secara syariat, kami mohon maaf yang sebesarnya, dan secara haknya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terima agar hati kita ke depan semakin sempurna zahiriyah kita dan batiniah kita, dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Akhiru kalam billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.